Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran Matematika SMP kelas 8 bersama Bu Veronica Kurniasari ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai KD 3.1 dan 4.1 ya. Masih meneruskan yang kemarin, bisa dilihat. Nah, kali ini kita masih membahas bab 1 mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas mengenai pola bilangannya. Sekarang kita bahas mengenai barisan bilangannya. Di sini ada dua macam barisan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu barisan dan deret aritmatika, yang kedua barisan dan deret geometri. Dan pasti ada latihan soalnya ya. Nanti kalian kerjakan. Oke, untuk yang pertama subbabnya ada barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan dan deret aritmatika? Nah, di sini ada penjelasannya. Barisan aritmatika mempunyai pola. Nah, ada polanya di sini ya. Namanya aja barisan ya, pasti ada berjejer gitu ya. Nah, yang pertama polanya A, A plus B, A plus 2B, titik-titik dan seterusnya sampai dengan A ditambah N-1 kali B. Terus di sini ada penjelasannya ya. B itu apa? B di sini adalah beda yang sama antara suku atau selisih antar suku. Suku itu A itu suku pertama, A ditambah B itu suku kedua dan seterusnya. Itu namanya suku ya. Nah, B itu di situ merupakan selisihnya. Selisihnya berarti selisih antara A dikurangi dalam kurung A ditambah B, itu namanya selisih. Nah, kemudian di sini ada 3 rumus. Yang pertama, di sini beda tadi merupakan selisih antar suku yang sama, dilambangkan dengan huruf B kecil. Cara mencarinya gimana? B sama dengan U2 dikurangi U1. Atau bisa juga U3 dikurangi 1, bisa juga U7 dikurangi U6, U4 dikurangi U3 dan seterusnya dengan rumus UN dikurangi UN-1. Terus ada lagi rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Ke N itu entah nggak tahu kita berapa suku ke berapa, terserah ya. Nah, rumus suku UN-nya itu ada UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 B, atau UN sama dengan A dikalikan N ditambah dengan B. Nah, itu rumus suku ke berapanya, atau suku ke titik-titik, atau suku ke N. Sekarang jumlah N suku pertama deret aritmatika, atau jumlah suku ke N. Nah, jumlah suku ke N dilambangkan dengan S besar N kecil di bawah. Rumusnya gimana? Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung U1 atau suku pertama atau A ditambah dengan UN. Begitu ya. Selanjutnya, subbab yang kedua ada barisan dan deret geometri. Apa itu barisan geometri? Yaitu mempunyai pola seperti berikut ini ya. Sama dengan halnya barisan dan deret aritmatika ya. Kalau dalam aritmatika itu pakainya B, kalau dalam geometri pakainya R. Nah, barisannya seperti ini. A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3 dan seterusnya sampai tak hingga sampai dengan rumus A dalam kurung R pangkat N-1. N-1 ya, diingat-ingat. Di mana R-nya di situ adalah rasio pada masing-masing suku. Kalau di aritmatika tadi B itu beda. Nah, beda tadi adalah selisih. Kalau di sini R itu rasio masing-masing suku. Nah,
rumusnya sendiri di sini, rumus R-nya ada R sama dengan U2 dibagi U1, sama dengan juga U3 dibagi 2. Mohon maaf, U3 dibagi U2. Dan seterusnya sampai dengan UN dibagi UN-1 atau U tak hingga. Begitu ya. Kemudian rumus suku ke N-nya sendiri di sini ada UN sama dengan A dikali R dalam kurung dipangkatkan N-1. Dan jumlah rumus suku ke N pertama deret geometri adalah Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 dibagi dengan R dikurangi 1, di mana R-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi di situ sudah diketahui ya, R-nya tidak boleh sama dengan 1 apabila menggunakan rumus itu. Tetapi kalau R-nya sama dengan 1 berarti otomatis Sn-nya 0. Begitu ya. Selanjutnya ada contoh soalnya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama ada barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, dan 11 dan seterusnya. Barisan tersebut mempunyai rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1B. Nah, nilai A dan B berturut-turut adalah, itu pertanyaannya. Jawabannya, dari barisan tersebut nilai A itu adalah termasuk U1. Jadi A itu sama dengan U1 kan. Nah, maka A-nya di situ termasuk U1 berarti berapa? Dari barisan 3, 5, 7, 9 dan 11. A-nya berarti angka 3. Dan nilai B-nya, B tadi apa? Beda. Beda itu U setelah dikurangi dengan U sebelumnya. Artinya U yang lebih banyak dikurangi dengan U yang lebih sedikit. Di situ 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua ada rumus jika UN sama dengan 5 ditambah N-1 dikali dengan 4 adalah rumus suku ke N barisan aritmatika. Maka pertanyaannya, maka beda barisan tersebut adalah, nah, beda di situ kan rumusnya sudah kelihatan ya. Berarti B-nya adalah 4. Begitu. Kemudian contoh yang ketiga, suatu barisan aritmatika mempunyai suku kelima sama dengan 8 dan suku 9-nya adalah 20. Beda antara suku barisan pertama adalah, jadi yang ditanyakan adalah beda. Maka karena yang diketahui adalah suku kelima dan suku ke-20 dan yang ditanyakan beda, maka kita harus menjabarkan dulu dari suku 5 dan suku 9. Di mana menggunakan rumus suku ke N. U5 sama dengan rumus suku ke N-nya dimasukkan A ditambah dengan N-nya di situ 5, ya kan? Dikurangi 1 dikalikan dengan B sama dengan 8. Maka berarti B-nya dikalikan yang ada di dalam kurung. 5-nya dikalikan B dikurangi 1 dikalikan B, sehingga A ditambah 5B dikurangi 1B sama dengan 8. Maka didapatkan persamaan yang pertama, yaitu A ditambah dengan 4B sama dengan 8. Kemudian yang U9 hasilnya 20. Bagaimana? Sama, menggunakan rumus suku ke N juga. Jadi U9 sama dengan A ditambah dengan 9 dikurangi 1 dikalikan dengan B sama dengan 20. Nah, sama ya, yang di dalam kurung dikalikan dengan yang B. Maka A ditambah dengan 9 dikalikan B, 9B
dikurangi 1 dikalikan B 1B sama dengan 20. Jadi persamaan keduanya didapatkan A ditambah 8B sama dengan 20. Nah, sudah didapatkan persamaan yang sama kan? Sekarang dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasikan supaya kita dapatkan nilai bedanya. Kita susun, membuat penjumlahan bersusun ya. Nah, A ditambah 4B sama dengan 8. Bawahnya A ditambah 8B sama dengan 20. Kita eliminasi untuk mendapatkan nilai B-nya, berarti dikurangi. Nah, supaya A-nya hilang, maka 4B dikurangi 8B hasilnya min 4B. 8 dikurangi 20 hasilnya min 12. Maka min 4-nya dipindah ke sebelah kanan atau melewati sama dengan, maka B-nya sama dengan min 12 dibagi min 4. Min 4-nya pindah ke sebelah kanan melewati sama dengan. Nah, karena min 12 dibagi min 4, min dibagi min hasilnya positif. 12 dibagi 4 hasilnya 3, maka bedanya adalah 3. Gitu ya. Contoh soal yang selanjutnya, nomor 4. Contoh yang keempat, diketahui suatu barisan bilangan 2, 5, 8, 11, dan 14. Nilai UN min 1-nya adalah UN min 1 itu adalah beda ya. Itu rumus beda. Maka dari barisan tersebut kita jabarkan dulu. 2 itu adalah suku pertama atau U1. Maka 5 adalah U2, 8 U3, 11 itu U4, 14 itu U5. Maka UN min 1 atau bedanya bisa dicari dari U2 dikurangi U1. U2-nya 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Jadi UN min 1 sama dengan 3. Bisa juga menggunakan U3 dikurangi U2. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Sama ya. Kemudian selanjutnya yang contoh soal nomor 5. Di situ ada rumus suku ke N barisan bilangan 22, 19, 16, 13, 10. Barisannya menurun ya, dari angka terbesar menuju ke angka terkecil. Nah, kita disuruh menentukan rumus suku ke N atau suku ke berapa, entah kita nggak tahu. Maka rumusnya kita cari dulu. Untuk menentukan rumus ke N itu kan diketahui A-nya, harus diketahui A-nya atau diketahui juga U1. Di situ U1-nya sudah diketahui. Terus harus juga didapatkan B atau beda. Sedangkan di situ bedanya belum diketahui, maka kita harus mencari B-nya dulu atau mencari bedanya dulu. Bagaimana rumus mencari beda? Dari barisan tersebut untuk mencari beda berarti menggunakan rumus beda. UN dikurangi UN min 1 sama dengan B. Kita menggunakan yang paling depan ya. U2 dikurangi U1 sama dengan B. Maka U2-nya 19 dikurangi U1-nya 22 sama dengan B. Maka bedanya didapatkan 19 dikurangi 22 hasilnya min 3. Maka rumus suku ke N-nya atau rumus UN-nya, UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali beda. A-nya di situ diganti U1 atau diganti 22. Ditambah N-nya masih tetap N karena kita nggak tahu, dikurangi 1, dikurangi bedanya ketemu min 3. Berarti dimasukkan di situ min 3. Maka UN-nya 22 ditambah dengan yang di dalam kurung kita jumlahkan. Kita kalikan terlebih dahulu. 22 dikali dengan N dikali min 3 hasilnya min 3N. Dikalikan min 1 dikali min 3. Min 1 dikali min 3 hasilnya 3. Min ketemu min kan hasilnya plus ya. Jadi kalau kurungnya dibuka, UN sama dengan 22 dikurangi 3N
plus 3. Maka 22 ditambah 3 hasilnya 25. Min 3N nya masih tetap min 3N. Maka dari situ sudah bisa terlihat. Jadi rumus suku ke N baris bilangan tersebut adalah 25 dikurangi 3N. Kemudian contoh soal yang terakhir. Di situ contoh soal yang ke-6 ya. Contoh soal yang ke-6, diketahui barisan 1, 5, 9, 13, 17 dan tak hingga sampai dengan 69. Di situ pertanyaannya, tentukan banyaknya suku pada barisan bilangan tersebut. Oke. Jadi pertama diketahui rumus suku pertamanya 1 dan suku terakhirnya 69. Ditanyakan banyaknya suku pada bilangan tersebut. Maka caranya gimana? Caranya kita cari dulu rumus SN-nya. Ya, karena di situ yang ditanyakan banyaknya suku pada barisan tersebut. Menggunakan rumus jumlah suku ke N. SN sama dengan apa? N bagi 2 dikali U1 ditambah UN. Kemudian SN-nya sebentar ya. Ya, menggunakan rumus jumlah suku ke N, maka kita dapatkan SN-nya sama dengan N bagi 2 dalam kurung U1 plus UN. Maka bedanya beda. Rumusnya UN dikurangi UN min 1. Di situ kita pakai 5 dikurangi 1 sehingga hasilnya 4. Jadi bedanya 4. Maka kalau dimasukkan ke rumus UN atau rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N min 1 dikalikan B. Nah, selanjutnya tadi kan sudah diketahui ya UN-nya. UN-nya masih tetap UN sama dengan A-nya kita ganti dengan 1 ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan dengan 4. Karena tadi bedanya sudah ketemu 4 ya. Kemudian yang di dalam kurung dikalikan dengan bedanya tadi. Maka UN sama dengan 1 ditambah dengan N dikali 4 hasilnya 4N, min 1 dikalikan 4 hasilnya min 4. Sehingga UN-nya didapatkan 4N dikurangi 3. Min 3 atau dikurangi 3 di situ dapatnya dari 1 min 4. Begitu ya. Kemudian dari rumus tersebut substitusikan UN-nya. Nah, UN atau U yang terakhir tadi adalah 69. Maka UN 69 sama dengan 4N min 3. Kemudian min 3-nya pindah ke sebelah kiri melewati sama dengan. Karena tadi pengurangan, pindah ke sebelah kiri melewati sama dengan, tandanya berubah menjadi plus sehingga 69 ditambah 3 sama dengan 4N. 4N-nya masih tetap. Kemudian 69 ditambah 3 hasilnya 72 dikurangi dengan 4N. Kemudian untuk menentukan N-nya, maka 4-nya kita pindah ke sebelah kiri sehingga 72 dibagi dengan 4 sama dengan N. Hasilnya N-nya adalah 18. Begitu ya. Nah, ini contoh yang terakhir. Nomor 7. Suku ke-8 dari barisan geometri tersebut berapa gitu. Yang ditanyakan adalah suku ke-8 dari barisan geometri tersebut. Di mana barisannya adalah min 192, 96, min 48, 24 dan seterusnya. Kita menggunakan rumus barisan geometri. Suku ke N-nya rumusnya adalah UN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1. Nah, A-nya di situ sudah diketahui tapi R-nya belum, maka kita harus mencari R dulu. R rumusnya apa? R rumusnya U2 dikurangi U1. U2-nya berapa di situ? 96 dibagi
dengan U1-nya min 192, maka hasilnya min 1/2, 96 per 192 nya disederhanakan. Kemudian setelah ketemu R, kita substitusikan nilai R nya ke rumus UN, tapi N nya diganti 8. Kenapa? Karena yang ditanyakan di situ adalah suku ke-8. Sehingga U8 sama dengan min 192 itu adalah U1 atau A, dalam kurung R-nya min 1/2 pangkat 8 dikurangi 1. Jadi N-nya kita ganti juga dengan 8 karena yang ditanyakan adalah suku ke-8. Maka U8-nya adalah min 192 dikalikan dengan min 1/2 pangkat 8 dikurangi 1 hasilnya 7. Kemudian dikalikan ya, berarti hasilnya min 192 setengah pangkat 7 itu hasilnya min 1/128. Sehingga kalau dikalikan U8-nya sama dengan min ketemu min hasilnya plus, 192-nya dikalikan dengan 1 hasilnya 192 per 128. Sehingga U8-nya 192 dibagi dengan 128, hasilnya adalah 3/2. Begitu. Nah, kita sampai pada slide latihan soal baris dan deret. Di situ ada 8 latihan soal, silahkan dikerjakan dalam buku catatan menurut materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini Bu Pero cukupkan. Materinya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, semoga materinya bermanfaat, semoga ilmunya juga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.